Puji Tuhan, selamat sore saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sore hari ini saya rindu berbagi kesaksian dengan saudara tentang apa yang saya alami. Tadi pagi ketika saya saat teduh, saya diingatkan Tuhan bahwa hari ini tanggal 12 November, tepat 2 bulan saya mengalami kecelakaan. 12 September yang lalu, saudara, siang-siang hari itu Sabtu siang 12 September, saya sedang di dapur, saya mau belajar buat kue tar untuk ulang tahun anak saya. Nah, waktu itu saya mencairkan mentega nabati ya, itu saya cairkan di atas kompor, saya tinggal sebentar, tahu-tahu gosong. Waktu gosong itu saya cepet-cepet angkat dari api, lalu saya kepengen buat lagi gitu ya, karena cepet-cepet itu Sabtu siang. Jadi saya angkat dari kompor, langsung saya siram air dari keran ya, dari keran yang mengalir gitu, saya keraskan airnya, langsung otomatis mentega tadi yang mendidih itu langsung nyiprat ya ke tangan saya, ke telapak tangan saya yang megang satu tangan waktu itu. Tapi waktu itu saya kepanasan, tetap saya pegang pancinya, tidak saya lepas ya. Saya tapi merasa kepanasan, bingung gitu. Waktu itu saya pegang terus, akhirnya seperti minyak ya saudara, seperti minyak kalau kena air itu meletus-letus gitu ya, meletup-meletup. Jadi begitu sekali kena tangan saya, lalu kena lagi ke tangan saya, sampai akhirnya saya tidak kuat karena kepanasan. Akhirnya pancinya itu miring, saudara, kesiram tangan saya dengan mentega mendidih itu, lalu akhirnya saya lempar. Nah, waktu itu kebetulan suami saya baru pulang untuk makan siang. Itu saya bingung, saya teriak-teriak, ini tolong, saya kesiram mentega panas gitu ya. Saya bingung, saya ingatnya waktu itu pernah dibilangi temen, masukkan ke tepung gitu ya. Jadi saya cari tepung, saya masukkan tangan saya, terus saya tanya-tanya temen sambil tangan yang kiri itu ngetik gitu ya, ngetik, tanya-tanya temen, masukkan cairan ekoenzim gitu ya. Saya bikin ekoenzim di rumah, saya tuang semua, saya rendam itu. Saya rendam itu selama 2,5 jam, saudara. Itu kalau saya angkat dari air, tangan saya ini panas sekali. Jadi saya rendam terus selama 2,5 jam itu sampai panasnya hilang. Ketika sudah saya rendam itu, tangan saya ini mulai kelihatan melepuh ya saudara, di bagian sini itu mulai melepuh sedikit. Tambah malam, Sabtu malam itu tambah banyak. Lalu besok paginya itu tambah besar melepuhnya. Nah, malam itu Sabtu memang saya beri salep ya saudara, saya beri salep, diberikan salep sama suami. Saya oles salep terus sampai hari Minggunya saya tidak bisa ke gereja. Lalu sampai Senin, sampai Selasa, nah, itu mulai membesar sekali melepuhnya itu, tapi sudah tidak panas saudara. Nah, kalau tidak salah hari Senin atau Selasa itu mulai lepuannya itu mengeluarkan cairan, jadi seperti meletus gitu, sedikit-sedikit keluar air, sedikit-sedikit keluar air. Saya putuskan, Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus baik buat saya bersyukur saya tidak kena wajah saya tidak kena kaki, cuma kena tangan. Itu saya yang syukuri. Saya tetap berdoa, Tuhan jamah saya, dan saya dalam hati saya kepengen Tuhan Yesus menyembuhkan saya tidak mau ke dokter karena Tuhan Yesus dokter saya. Lalu berjalannya waktu sampai hari Rabu ya saudara, Rabu pagi itu sedikit-sedikit memang mengeluarkan cairan. Sampai Rabu pagi itu saya waktu doa, saya waktu saat teduh, Tuhan tuh seperti menggerakkan dalam hati saya untuk kamu ke dokter gitu ya.
Saya terus ngomong sama suami saya, rasanya kok saya srek ke dokter ya. Meskipun saya ya tahu Tuhan bisa menyembuhkan saya, karena Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Tetapi rasanya hati itu begitu ada dorongan kuat untuk ke dokter. Jadi pagi itu saya daftar dokter di Rumah Sakit Siloam Jember, dokter kulit. Lalu sore kami berangkat ke Jember untuk periksa, dan sama dokter akhirnya terpaksa ini harus dikeluarkan Bu cairannya. Jadi saya dimasukkan ruang tindakan, tidak dibius ya saudara, jadi disuntik gitu, jadi diambil, disedot cairannya sampai akhirnya kempes gitu, lalu digunting saudara, digunting. Akhirnya itu saya sudah berdoa Tuhan tolong saya tidak mau ada rasa sakit gitu ya, karena saya tidak tahan rasa sakit. Tapi waktu itu saya tidak berani lihat, kerjakan oleh dokter itu tidak ada rasa sakit sama sekali. Tapi yang bagian telapak tangan saya ini cairannya seperti kental saudara, tidak bisa diambil sama dokter. Dokter ngomong kalau ini tidak bisa, kalau ditekan. Saya merasa kesakitan waktu itu, memang waktu ditekan untuk dikeluarkan tidak bisa. Akhirnya dokter bilang yang sini sudah dikeluarkan bersih, lalu ditutup sama dokter dengan perban. Dan yang bagian telapak tangan itu dokter katakan nanti kalau kembali lagi saya lihat ini mungkin kena lapisan dermis. Kalau memang ini cairannya tidak bisa dikeluarkan dan tidak bisa kempes, ibu harus pindah ke dokter bedah kulit. Nah seperti itu. Waktu itu dalam hati saya kaget ya saudara, kok sampai seperti itu ya. Jadi harus ke dokter bedah plastik. Waktu itu dokternya ngomong. Jadi waktu itu Rabu, Sabtu disarankan kembali untuk dilihat kembali. Nah selama itu hari Sabtu pagi saya kembali lagi ke dokter. Dibuka perbannya, yang sini sudah bagus saudara, yang sudah dibersihkan sama dokter. Dan yang sini ternyata puji Tuhan cairannya itu sudah tidak ada saudara. Cairannya itu sudah bersih, sudah hilang, kempes. Dan dokter bilang, wah untung ini Bu, ini tidak sampai ke lapisan dermis, jadi tidak perlu ke dokter bedah plastik. Jadi ini saya bersihkan ya Bu ya. Jadi saya berdoa lagi di ruang tindakan itu, Tuhan tolong saya supaya saya tidak merasa sakit. Karena memang dari awal yang bagian telapak tangan sini itu yang paling sakit memang. Kalau disentuh pun sangat sakit. Lalu dokter memang mengambil tindakan ya, akhirnya digunting. Jadi kulit yang mati-mati ini digunting satu-satu, puji Tuhan. Saya tidak merasakan sakit sama sekali. Dan waktu itu sempat di video sama suami saya. Dan ada beberapa teman yang lihat video tangan saya waktu diobati sama dokter, waktu digunting tuh mereka selalu tanya, "Ce, ini dibius ya? Dibius, Ce?" Saya bilang, enggak dibius sama sekali gitu ya. Enggak takut ya, Ce, enggak sakit. Enggak, puji Tuhan tuh enggak sakit sama sekali saudara. Jadi itu saya rasakan pertolongan Tuhan. Dokter juga katakan, sudah Bu, ini nanti diperban, hari minggu depan kembali satu kali lagi. Saya lihat, saya kasih obat, lalu Ibu sudah tidak perlu kembali. Jadi hari Rabu kalau tidak salah berikutnya itu saya kembali ke dokter, sudah dibuka, dibersihkan, itu sudah tidak terasa sakit saudara, tidak terasa sakit. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi dokter katakan tidak usah kembali Bu, ini pokoknya disalep aja sampai sembuh. Puji Tuhan sampai sekarang saudara, saya merasakan bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik dalam hidup saya. Waktu sakit itu saya tidak bisa bekerja saudara. Otomatis tugas-tugas rumah tangga itu saya dibantu ya. Saya dibantu suami dan anak-anak saya.
puji Tuhan, suami dan anak-anak saya itu tidak pernah mengeluh, saudara. Mereka membantu saya, dan dalam hari-hari itu saya tetap berdoa, saya tetap mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Saya tidak pernah mengeluh, saya tidak pernah menyalahkan Tuhan. Saya belajar tetap percaya ya, saudara. Dan waktu perban ini sudah dibuka, saudara, memang sempat terasa sakit sedikit ya, saudara, di bagian yang telapak tangan sini, karena telapak tangan ini memang tempatnya syaraf-syaraf ya, saudara. Sempat terasa sangat sensitif, dan saya kadang itu kalau lihat telapak tangan saya tuh mikir sendiri ya, sambil ngomong, Tuhan, kapan tangan saya sembuh, kayak gitu. Terus saya kalau saya gitu tuh, suami saya ngomong, nggak usah dipikiri, nggak usah dilihat terus gitu. Kalau namanya percaya ya percaya. Dan itu saya diingatkan suami saya, bersyukur. Dan saya juga dapat firman Tuhan yang saya dengar lewat YouTube. Itu juga mengingatkan saya ya, saudara. Sekalipun mungkin kita mengalami sakit apapun juga ya, saudara, dan kemajuannya itu seakan-akan kok lambat gitu ya, seakan-akan kok tidak sembuh-sembuh, kok sepertinya kok lama sembuhnya, kok masih sakit, dan ini dan itu dan sebagainya. Tetapi saya belajar dari hal ini, saya menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Saya percaya, saya mau percaya penuh bahwa Tuhan Yesus pasti sembuhkan saya, bahwa Tuhan Yesus yang berdaulat atas kehidupan saya. Dan hari demi hari saya tetap tumpang tangan ya, saudara. Saya Tuhan Yesus, saya percaya Engkau menyembuhkan secara sempurna. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau akan tumbuhkan kulit yang baru yang sempurna. Itu yang terus saya ucapkan. Saya tidak mau berkata-kata negatif, saya mau berkata-kata positif. Dan terus dengan iman saya tetap jalani hari-hari saya. Dan hari-hari ini saya sudah bisa bekerja lagi, meskipun harus hati-hati ya, saudara. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat sayang kepada saya. Tuhan Yesus mengasihi saya. Dia tidak pernah melupakan saya, Dia tidak pernah meninggalkan saya. Jadi di dalam setiap situasi yang saya alami, saya boleh belajar menemukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Saya ingat kata-katanya Ci Wen Wen waktu dulu-dulu, pokoknya dalam setiap masalah apapun yang kita hadapi, jangan cuma waduh saya mengalami ini, waduh saya mengalami ini, tetapi temukan harta karunnya. Jadi itu yang saya rindukan dan saya temukan. Saya menemukan harta karun saya di dalam masalah ini, dan saya belajar banyak hal dari Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang Tuhan ajarkan buat saya lewat kejadian ini, terutama menguatkan kepercayaan saya supaya saya percaya itu benar-benar percaya, bukan cuma dari kata orang, bukan cuma asal ngomong, tapi benar-benar percaya. Jadi itu yang saya rasakan, itu yang saya alami, dan puji Tuhan, semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan saja dalam kehidupan saya. Terima kasih saudara, semoga saya juga tidak lupa berterima kasih juga buat Bapak Ibu Gembala yang sudah mendoakan saya, juga saudara-saudara seiman yang lain yang mengetahui waktu saya sakit, mereka mendoakan saya, mereka memperhatikan saya. Itu suatu kasih yang luar biasa yang saya rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang membalas kasih doa-doa kebaikan saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ini saja kesaksian saya, semoga boleh
memberkati dan membangun iman saya, juga boleh memberkati dan membangun iman saudara semuanya. Terima kasih, puji Tuhan, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.